waktu aku sempat ke Jakarta, jumpa seorang kardiolog, ahli jantung, bedah jantung, tanya seorang perempuan, iya Pak, saya itu biasanya kepada pasien saya tanya, ada susu, ada jimat, ada ini itu ada. Kalau ada buang dulu katanya, baru bisa dioperasi. Kalau tidak, jadi apakah benar atau tidak, wallahu alam, tapi itulah kejadian. Ya, ya. Bayangkan mau operasi jantung tapi tidak disuntik, tidak bisa tidur. Ya, aneh juga itu. Aku baru dengar ini itu. Oh, susu itu bisa membuat orang pingsan, tidak sadarkan diri. Tahu aku bang, ada juga orang yang misalnya sudah sekarat mau meninggal tak bisa meninggal karena ada itu, ada isi dalam badannya. Tak bisa dia meregang nyawa, itu tak bisa dia. Iya, betul. Itu tapi begitu dia. Jadi istilahnya macam kata orang kita, kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Ya, betul ya. Jadi dulu di kampung, cerita orang-orang di kampung di Gang Bengkok itu ada kata seorang perempuan. Karena sudah macam baung ke daratan ya. Mangap-mangap gitu, tapi tidak meninggal. Kemudian dipanggillah seorang ulama, dikatakan oleh ulama itu, coba lihat di langit-langit itu mungkin ada sesuatu. Ditemukanlah periuk yang terbuat dari belanga lah, bukan periuk, belanga yang terbuat dari tanah liat. Rupanya ditutup dengan kain putih. Di dalam belanga itu tak ada apa, lalu ulama bilang, coba bawa belanga ini, buang aja ke sungai, atau kemana. Dibuangkanlah ke sungai. Begitu buang sungai, dia pun meninggal. Tapi meninggalkan masalah. Masalahnya apa? Bahwa dia rupanya perempuan ini selagi hidupnya, itu di pohon jambu, di pekarangan rumahnya itu, dia tiap hari Kamis malam Jumat atau kemarin, itu biasanya beri makan, itu ada yang dikasihnya makan, telur. Oh, sajian. Sajian kalau orang Jawa bilang, kalau orang kita itu bilang polong. Polong? Nah, polong. Itu kalau sudah kemasukan polong, yang sudah pernah kulihat dengan mata kepala sendiri di Medan itu, tak usahlah kita sebutkan namanya, perempuan ini dari asal Palembang menikah dengan seorang India. Anak-anaknya itu kawan-kawanku. Kalau dia sudah kemasukan polong, itu biar 4-5 orang laki-laki megangnya tak ada artinya itu, dia tepiskannya terjatuh itu semua. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi itu luar biasa, polong itu katanya bisa memasuki. Aku ingat salah. Bahkan pernah kata orang dulu kalau orang yang kemasukannya itu kerasukan, sehingga dia tidak sadar kena penyakit polong kata orang. Tapi kata orang penyakit. Itu bukan penyakit. Karena dia masuk. Kadang-kadang kalau ceritanya itu dia bisa lagi masak bagi bagus dan sebagainya, tiba-tiba masuk belalang ke rumah atau kupu-kupu. Dia melihat. Yang paling aneh ini yang paling aneh. Matanya tidak berkedip. Manusia itu dalam keadaan kita sadar begitu, tidak bisa, tidak berkedip, pedas dong, tidak bisa. Mereka ini kalau sudah kemasukan, tidak berkedip matanya. Sama sekali tidak berkedip. Itu tandanya matanya terus itu. Ya, itu tandanya. Dan dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, cara mengobatinya macam-macam. Ada yang pakai lada hitam. Jadi lada hitam itu ditekankan di sendi-sendi, di buku-buku atau sendi-sendi badan itu. Nanti dia menjerit, ampun, ampun, ampun. Sampai nanti keluar, mungkin dari jempol kaki itu dikeluarkan. Yeah. Jadi kalau di kampung itu kita sudah melihat. Jadi kita yang dalam tanda kutip ini sekolah modern dan sebagainya, mau bilang tidak percaya, kita sudah saksikan orang mengatakan. Mata percaya pada dirinya sendiri, telinga percaya pada orang lain. Ini kita lihat sendiri dengan mata kepala. Orang-orang yang seperti ini, seperti kalau dahulu, misal 17 Agustus, ada yang namanya kuda kepang di Medan. Itu dia makan bola lampu. Waktu dia mulutnya terbuka, begitu kita lihat semua lidahnya itu sudah tercabik-cabik. Tapi nanti kalau sudah diusap oleh dukunnya, oleh pawangnya, dia sembuh macam sedia kala saja. Bagaimana bisa? Dia ambil kelapa yang belum dikupas. Dia kupas kelapa itu dengan giginya. Kemudian tinggal kelapa itu dihentakkannya ke kepala aja, diminumnya airnya. Bagaimana? Itu kan sesuatu yang kita lihat. Kita lihat, tapi mustahil kan kita lihat hal begini. Bagaimana kita menjelaskannya? Betul. Mau percaya, tidak percaya. Dalam pengalaman hidup ini kita banyak menjumpai orang yang memang seperti itu. Bahkan anehnya, nah ini, waktu aku bekerja di BBC, ada seseorang yang aku kenal, tak bisa aku sebutkan namanya. Orang ini penampilan ada, sama sekali tidak ada. Maaf cakap, mukanya bulat, giginya banyak yang ompong sudah, rambut pun sudah jarang-jarang.
Tapi kalau kita tunjukkan kepada dia seorang perempuan anak muda yang barangkali sepertiga umur dia, kita tunjuk itu tuh coba. Dia nggak bisa lihat dengan jelas. Dia datang yang mana? Yang baju merah. Dia datangin, dia lihat pakai kacamatanya itu, nanti sebentar aja mereka tuh udah jalan berdua. Ya, kita apa bang? Itulah susu pemanis. Tidak tahu, tapi dia tidak mau berbagi dengan kita. Nah, jadi orang yang seperti ini. Jadi ada kawan juga begitu. Katanya pasang susu lah, dia muka hancur-hancuran juga kan. Tapi ya suka kali sama cewek cantik. Cuma susah dia bilang. Rupanya awak salah pasang susu. Kenapa? Jadi susu itu katanya mesti ditaruh katanya di aliran darah masuk. Jadi orang tertarik aja gitu kan. Terus dia taruh di aliran darah keluar. Jadi dia yang sorenya orang nggak sore dia. Harus pasang susu. Tapi orang ini sangat luar biasa. Jadi karena kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kita lihat dan banyak kejadian-kejadian dia pernah didatangi oleh seorang perempuan Iran. Ya, aku bisa sebut namanya Soraya. Dia mengatakan, mana sih beliau? Bilang dia sudah pulang ke Indonesia dan dia itu punya anak, punya istri. Dan aku tidak mau dia 100%, aku hanya mau kongsi. Aku ingin kongsi dia tuh dengan istrinya kalau boleh. Perempuan Iran ini cantik. Cantik begitu. Nah, jadi bagaimana kita mau menjelaskan ini? Kejadian-kejadian seperti ini. Jadi susah sekali. Kadang-kadang aku terpikir, itu yang namanya kuda kepang tuh. Kenapa tak didatangkan ke Australia nih? Tunjuk dia makan kaca nih. Tahu orang Australia nih. Tapi aku juga nggak tahu bang, apakah itu masih ada sel. Tapi waktu kecil dulu, lingkungan sekitar aku tuh masih banyak yang percaya begituan. Ya, seperti misalnya nenek aku tuh, kalau menangkal hujan itu katanya tusukkan cabai, bawang di lidi, taruh di luar. Nah, masih ada. Kemudian bang, abang ingat nggak? Dulu tuh ada orang yang sakit, misalnya gondok. Dia nggak dioperasi bang. Kalau nggak ditaruh belau, habis itu diambil telur, entah diapain sama dukun tuh, digosokkan ke sini. Nanti nih bang, telurnya dibelah. Di dalamnya ada paku. Itu dia. Nah, kita kan susah percaya. Karena aku main bola. Dulu aku kuliah di Teladan. UISU itu kan di Teladan. Waktu masih kuliah. Jadi sore-sore sebelum kuliah itu kebetulan habis gerimis. Jadi beberapa kawan ada dari Fakultas Ekonomi apa semua kita main bola. Salah seorang di antaranya terjatuh. Terjatuh ini lengannya yang sebelah kanan kalau tidak salah patah. Tulangnya menonjol keluar. Terus dia bilang, jangan dibawa ke rumah sakit, aku jangan dibawa ke rumah sakit. Bawa ke dukun patah di Petisah. Lalu dari Teladan dibawa ke Petisah. Sampai di sana dukun itu bilang nggak bisa, ini hari Senin pantangan. Saya nggak bisa ngobatin hari Senin. Saya pantang saya hari Senin. Gitu. Coba bawa ke sana. Dibawa lagi lah ke dukun yang satu lagi. Jadi dia punya sirih dan sebagainya, dia ludahi, ditarik, wah jerit tuh kawan, keringat dingin. Ditarik masuk lagi tulang tuh. Terus dia bilang, ini nanti saban hari 2 kali saya urut. Tapi kau tak usah datang ke sini. Saya urut nanti kita melalui kaki ayam atau dengan rumput itu. Lalang itu. Tapi begitu, pagi waduh kesakitan dia, diurut. Sore kesakit, diurut dari jarak jauh. Tapi tak lama setelah itu dia sembuh. Nah, bagaimana kita mau menjelaskan itu? Aku masih ingat itu, dulu terkenal sekali itu. Ada di jalan ke kampus, arah ke Prastagi itu. Besar kali tulisannya. Kalau aku dukun patah pergendangan. Masih hafal lah pergendangan. Nah, kemudian hal yang sama bang, itu juga diceritakan si Rinto kepada aku, Rinto Harahap, penyanyi itu. Ketika aku bikin buku dia juga pernah begitu. Jadi patah kakinya karena ditabrak mobil, ya kemudian waktu diobati dia dibawa ke seorang dukun patah, karena dukun patah ya itu ahli memperbaiki yang patah. Kalau nggak salah Guru Singa. Oh, Guru Singa ya. Sudah sampai sana, bukannya diperbaiki, dipatahkan lagi sekali lagi. Bayangkanlah katanya, tak ada obat bius, tak ada apa. Karena apa tuh dukun ini dalam arti tabib ya. Jadi dipatahkan ya. Baru diurutnya. Nah betul, habis itu bang, hari-hari kedua, ketiga itu, nggak usah datang lagi. Cuma kan tiap malam dia bilang jam 8, dia menjerit-jerit kesakitan. Rupanya lagi dikerjain dari jauh. Ya, itu jadi dia. Katanya pakai kaki burung. Jadi tabib ini mematahkan kaki burung, itu yang diurutnya. Kalau bayi ini, kaki burung ini, baiklah kaki ya.
Ya bagaimana kita mengatakan itu tidak benar? Terjadi kok. Ya, ini ada satu cerita mengenai seorang Indonesia yang pindah ke Australia karena kecewa dia di Indonesia, entah bagaimana dia pindah. Kemudian dia menjadi guru seni bela diri Angkatan Laut Australia di Australia Barat. Oke. Ya, dia itu kabarnya punya kemampuan apa yang dahulu di Medan itu suka disebut budi suci, macam merpati putih dan lain sebagainya. Nah, dia itu. Dan pada suatu kali, kemudian setelah dia selesai kontraknya di Australia Barat, dia pindah ke Melbourne. Anaknya kemudian yang lahir di Indonesia menjadi tentara Australia, jadi warga negara Australia, dan dia masuk jadi tentara Australia. Nah, ketika dia di Melbourne, jadi sering kalau ada arisan-arisan, itu biasanya dia ikutlah karena para istri ikut, tapi suami juga ikut kan, cuman suami tak ikut arisan, suami ada di luar. Jadi pada suatu kali, ketika suatu arisan dia hadir, ada seorang anak Indonesia juga, terjatuh dari pohon, itu tangan yang bengkok, nggak ada, dia saja yang ngobatin sebentar, selesai. Iya. Jadi kita melihat nih, apa ini? Ini ilmu apa? Kan dokter akan mengatakan ini bohong semua. Ya, anak itu sembuh kan? Itu dia. Sembuh. Jadi itu yang penting kan? Iya. Nah, itu bagaimana kita mau rasionalisasi, menjelaskannya. Jadi dalam hal ini kita terkenang apa yang dikatakan oleh pujangga Inggris William Shakespeare. Kalau tidak salah dalam karyanya Hamlet. There are more things between heaven and earth than are thought of in our philosophy. Banyak hal-hal antara dunia, bumi dan langit ini yang tidak katanya masuk dalam filosofi kita, gitu ya. Yeah. Yang tidak dibicarakan dalam filosofi kita. Nah, ini hal-hal yang sangat luar biasa. Cuma kembali lagi persoalannya, kalau memang semua ini benar, seperti dikatakan oleh seorang kawan juga dari Medan, dia mengatakan, oke lah Im, kau bilang semua ini. Kenapa mereka ini tidak menggunakan kekuatan ilmu gaib mereka ketika Belanda menjajah Indonesia? Sehingga kita dijajah sampai begitu lama. Ada penjelasan kira-kira? Enggak ada lah penjelasan. Cuma masalahnya waktu itu kita tidak bisa bersatu padu. Kita itu masing-masing sporadis saja, tidak menyatu dalam satu kekuatan. Itu aja aku rasa. Tapi entahlah Bang, mungkin niatnya itu juga pengobatan itu untuk mengobati orang, ilmu itu untuk mengobati. Tapi untuk menjahati orang tidak. Akan ada juga begitu. Iya. Nah, yang susahnya bahkan begini, kita kan pada zaman sekarang tuh anak aku nggak kenal hal-hal beginian. Kita masih mengalami Bang, aku masih ingat kali itu dalam perjalanan dari Medan Siantar, barangkali sekitar Tebing itu sering sekali banyak orang berhenti di satu jalan di pinggir kebun karet. Ya, kemudian berhenti dan kemudian datang ke satu kayak makam gitu, mungkin kayak tugu saja sebenarnya, bukan kayak kuburan, kayak tugu. Dan di situ membakar kemenyan gitu. Kemudian meninggalkan sejumput uang, ya berapalah gitu. Kata tidak salah aku namanya apa ya? Mungkin aku agak mix up dengan satu keramat. Nah, kita bilang keramat itu namanya, tempat keramat. Ya, keramat Gajah Putih di Gelugur Medan dulu. Nah, itu baru gue tanya, Gajah Putih itu. Yang dekat rumah abang tuh keramat apa Bang? Itu keramat Sukamulya. Itu Sukamulya. Itu keramat juga Sukamulya. Jadi kalau hari Jumat sering nunggu di sana karena banyak orang melepaskan ayam putih. Iya. Ini keramat Sukamulya ya. Kalau keramat Gajah Putih? Ya, keramat Gajah Putih Gelugur. Gelugur. Ya. Di Gelugur itu keramat Gajah Putih. Jadi banyak orang bawa bunga dan sebagainya bawa ke sana. Nanti kena bayar hajat katanya. Ya. Juga dia bawa ayam putih, biasanya ayam jago putih. Ya. Nah, itu dilepas ya. Itu kan sudah ayam tak betuan ya, kita coba tangkap lah. Karena makan ayam lah kita pada hari itu ya. Kita tak mengerti kan persoalan-persoalan seperti itu karena belajar mengaji dulu dikatakan tak boleh itu semua itu bahaya, itu syirik dan lain sebagainya. Jadi kita apa boleh buat mau percaya atau tidak percaya, tapi kita melihat itu. Lihat. Kadang kita jalan Bang. Jalan kita di Medan tuh, naik kereta. Nanti ada di simpang-simpang Bang. Kita lihat dalam bungkusan daun pisang itu ada bunga-bunga. Dibuang orang. Nanti dilindas orang. Terus dia bilang, waktu itu mau ke sepak kan. Jangan disepak. Orang buang sial itu katanya. Jadi buang bunga itu buang sial. Nanti kalau sepak, sialnya datang ke kau katanya. Takut juga kan. Ya. Jadi sama di sini. Kalau sekiranya Izhari misalnya naik mobil itu jalan, lalu lihat di pohon, banyak orang ngikat bunga di pohon itu. Atau tiang listrik ngikat bunga. Itu berarti
bahwa pernah terjadi kecelakaan maut di situ. Oh. Mobil itu menabrak itu dan yang di dalamnya meninggal, jadi sanak keluarganya itu selalu ziarahnya ke tempat itu. Jadi bukan hanya ke kuburan, tapi tempat kejadian perkara. Nah, begitu Jadi, juga itu adat istiadat ya. Jadi itu jauh bedanya dengan cerita seorang perempuan yang menunggu pulangnya sang kekasih tercinta, ya, yang sudah dipenjara beberapa lama. Kemudian dia hanya bilang ya, tie a yellow ribbon around the old tree. Itu dibawakan lagunya itu kan. Tie a yellow ribbon around the old tree. Itu memang itu yellow ribbon itu, yaitu pita kuning itu memang menjadi pertanda bahwa kamu masih bisa diterima. Karena warna kuning itu sebenarnya adalah warna MENA, warna bangsawan. Ya betul ya, di Melayu Bang. Ya. Di Sumatera Timur. Di Thailand, lihat saja di Thailand itu demonstrasi belakangan ini yang menentang kerajaan, yang mendukung kerajaan itu bahwa yang kuning-kuning, warna-warna kuning itu. Jadi kalau ada kuning Bang, di bendera di Simpang itu kita masih ada orang kawin. Nah, berbeda kalau abang di Jakarta nih. Tiba-tiba ada bendera kuning, ada yang meninggal. Ya, jadi tapi bingung awak. Ini meninggal apa kawin? Ya, itu anehnya. Kalau tidak salah, warna yang paling cepat terlihat oleh mata manusia itu yang warna kuning. Ya, bukan merah ya? Bukan. Warna kuning. Itu yang paling cepat terlihat. Jadi kadang-kadang kalau dicampur katanya yang kuning dengan hitam, itu lebih. Kalau di siang hari tentunya, kalau malam hari ya hitam itu tidak kelihatan. Tapi aneh kan warna itu. Bahwa warna kuning itu adalah warna yang paling mudah terlihat katanya oleh manusia. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan warna kuning menjadi warna untuk bangsawan, untuk MENA, untuk raja dan lain sebagainya? Juga kita tidak tahu. Kesultanan yang ada di Sumatera Timur kan kuning. Bendera kuning itu adalah warna keratan. Makanya ada lagu Lancang Kuning. Nah, itu dia berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, betul. Jadi betul memang itu. Jadi ada hal-hal yang barangkali kita gali sekarang ini secara tidak sengaja karena mengikuti alur dari pembicaraan kita yang mungkin tidak ada lagi dalam buku sejarah. Dan seperti Izhari katakan, anak Izhari pun, apalagi anak saya, anak Izhari juga tidak akan mengetahui semua ini. Karena ini tidak lagi menjadi perbincangan. Karena kita sudah bicara mengenai soal-soal lain, dan kalau kita bicara soal sejarah, kita bicara dengan sejarah yang resmi, yang formal kan, bukan sejarah seperti ini. Perlu digali kembali ya. Yang jadi pertanyaan aku, apakah dulu kan kita berhubungan dengan gaib, hal-hal yang gaib itu dekat dengan kehidupan kita waktu kita kecil. Sekarang ini kan jarang kita bersentuhan hal-hal yang gaib, ya, apalagi anak kita. Nah, pertanyaan aku, apakah memang kegaiban itu sudah tidak ada lagi? Aku yakin, Bang, kegaiban itu masih ada. Kita saja yang tidak bersinggungan dengan itu. Kenapa, Bang? Kita sekarang sering tidak hidup dengan alam. Pada saat dulu, kita itu hidup dengan alam, Bang. Tanganku pernah tekeleok, orang bilang, kalau orang Medan bilang tekeleok. Nah, itu dibungkus dengan daun pandan. Daun bakung. Daun bakung yang dipanaskan, dibungkus. Nah, itu berapa hari sembuh. Kayak abang bilang dulu. Ada orang gondok, dikasih belau, Bang. Belau. Nah, entah bagaimana caranya kok bisa sembuh, kan begitu. Nah. Mungkin keyakinan. Karena selalu dikatakan keyakinan itu sangat, sugesti itu sangat membantu sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang kalau tidak percaya, itu bisa susah kan. Jadi macam mana kawan yang disuntik, yang harusnya pingsan 3 jam, tapi dia tidak bisa tidur. Nah itu kenyataan, itu kejadian. Jadi bagaimana? Karena hal-hal yang kita lihat, tapi barangkali kita memang tidak mau atau tidak berani mengakuinya bahwa hal-hal yang seperti ini ada. Jadi kalau kita lihat dari segi agama Islam memang ada jin. Disebutkan ya ma'asyaral jinni wal ins dalam Al-Quran itu ada disebut jin mengenai jin dan sebagainya. Itu yang orang yang tidak kita lihat tapi ada dan hidup berdampingan dengan kita. Nah, tapi ada yang katanya di Indonesia itu juga dulu pernah kan orang jual jin. Mau beli jin itu bisa konon. Tidak tahu bagaimana mereka bisa menjual jin. Bisa ditangkap jin itu masukkan dalam botol dan lain sebagainya, kemudian dijual untuk bisa dijadikan sebagai bodyguard lah, sebagai pengawal pribadi atau sebagai apa. Tapi kan orang tetap percaya dalam hal-hal seperti itu. Tuyul itu yang katanya kecil-kecil itu. Kenapa tuyul katanya tidak pernah mau ngambil uang di ATM? Itu yang jadi pertanyaan.
Kalau tuyul mencuri uang orang miskin aja yang dicurinya. Kenapa nggak masuk ke ATM? Begitu banyak uang di situ.